Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran PPKN dengan materi Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Capaian pembelajaran: menentukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara. A. Wilayah negara Indonesia. Ada beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Semua pendapat tersebut menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia. Pembatasan wilayah: Soekarno sependapat dengan Yamin mengutip kitab Negara Jertagama yang ditulis Empu Prapanca sekitar tahun 1365. Soekarno menyebutkan wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Karena itu, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. Penetapan wilayah: perbedaan pendapat tentang wilayah tersebut terjadi dalam sidang BPUPK. Karena itu, Ketua BPUPK Rajiman Widyoningrat lalu memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan. A. Seluruh Hindia Belanda. Yang B. Seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo, Utara, Timur, dan Papua. C. Seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Batas wilayah: dengan demikian wilayah Indonesia sebagai negara ada batasnya pula, baik di selatan, timur, utara, serta barat. Wilayah Indonesia dilewati garis khatulistiwa, maka Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan di bumi. Para ahli geografi menyebut letak itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan dalam pembagian belahan barat atau timur, wilayah Indonesia berada di belahan timur bumi atau disebut di antara 95 sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara dengan luas mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara seperti itu disebut negara serikat atau negara federal. Contohnya adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan negara kesatuan, seperti negara Republik Indonesia saat ini. Ciri-ciri negara kesatuan. Untuk lebih mengenal tentang negara kesatuan, tentu perlu mengenal ciri-cirinya lebih dahulu. Di antara ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki A. Satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. B. Satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. C. Satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. D. Satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku juga satu. Seluruh undang-undang serta peraturan-peraturan mengacu pada undang-undang dasar yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembahasan negara kesatuan. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian yang memiliki pemerintahan dan diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia, yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam.
Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada 17 Agustus 1950, pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah yang menjadi negara bagian berganti menjadi provinsi-provinsi. Kemudian amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. 1. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata satu. A. Gerakan politik merupakan salah satu bentuk perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, organisasi Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908 terdapat merupakan salah satu contohnya. Organisasi ini dipandang sebagai pelopor gerakan kebangsaan Indonesia. Maka tanggal kelahirannya yakni 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gerakan pentingnya dalam memperjuangkan terwujudnya persatuan dan kesatuan adalah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Gerakan inilah yang meneguhkan tekad bersama sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Sejak itulah nama Indonesia semakin dikenal dan banyak digunakan dalam perjuangan bangsa. B. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia juga diperjuangkan melalui pendidikan. Di antaranya dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang mendirikan jaringan sekolah taman siswa dan Tengku Muhammad Syafi'i yang mendirikan sekolah INS Kayu Tanam. Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU juga berjuang membangun persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan. C. Perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia juga dilakukan melalui sastra. Para sastrawan dari penerbit Balai Pustaka seperti Abdul Muiz dan Mara Rusli menyadarkan masyarakat tentang nasionalisme Indonesia melalui novel-novelnya. Hal itu dilanjutkan oleh sastrawan angkatan pujangga baru seperti Sultan Takdir Ali Shahbana serta sastrawan angkatan 45 seperti Khairil Anwar lewat puisinya. Para pejuang zaman dahulu menggunakan beberapa cara tersebut terutama di masa kebangkitan nasional pada abad ke-20. D. Karakteristik daerah dalam NKRI. 1. Karakteristik wilayah. A. Timur dan Barat. Perbedaan ini didasarkan pada temuan oleh ilmuwan asal Inggris Alfred Russel Wallace 1823 sampai 1913 yang menyebut daratan Indonesia terbagi dua, yakni wilayah timur dan barat. Sedangkan wilayah barat terdiri atas Kalimantan, Jawa dan Bali, serta Sumatera zaman dulu menyatu dengan daratan Asia. Maka jenis hewan di wilayah timur berbeda dengan di wilayah barat. Di wilayah timur terdapat jenis hewan seperti burung cendrawasih, sedangkan di wilayah barat terdapat jenis hewan seperti orangutan dan harimau. Wilayah timur dan barat tersebut memiliki garis batas di Selat Sulawesi yang memanjang ke selatan hingga Selat Lombok menjadi seperti garis. Maka batas itu disebut garis Wallen. B. Darat dan kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri pulau-pulau.
baik besar maupun kecil. Di pulau-pulau besar terdapat hamparan yang luas, hingga sebagian penduduknya bermukim jauh dari pantai. Sebaliknya, di pulau-pulau kecil, sebagian besar penduduknya bermukim dekat pantai. Yang C. Perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas kegiatannya, karakteristik daerah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perkotaan dan perdesaan. Wilayah padat penduduk dan banyak kegiatan industri bisa dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. D. Daerah terpencil dan terluar. Banyak daerah yang terpencil di Indonesia seperti di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, hingga di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara. Sedangkan daerah terluar ditandai dengan kedekatan lokasinya dengan perbatasan terhadap negara lain. Di Provinsi Papua, perbatasan Indonesia melintang dari Jayapura hingga Merauke. Di hadapan negara Timur Leste, perbatasannya berada di Pulau Timur Nusa Tenggara Timur dan sekitar Pulau Wetar, Maluku. Sedangkan di Kalimantan, daerah perbatasannya di sepanjang garis utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang menghadap Malaysia. 2. Karakteristik kebudayaan. Karakteristik daerah juga terkait dengan suku dan kebudayaan di masing-masing daerah. E. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Banyak keluarga melakukannya dengan selalu berusaha untuk beribadah bersama-sama, tidak pernah marah atau mengucapkan kata-kata kasar satu sama lain, maupun saling bantu untuk menjalankan tugas keluarga sehari-hari. 2. Di lingkungan sekolah. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah tentu harus dilakukan dengan mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan, tertib, disiplin, serta bersikap aktif dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi salah satu kuncinya. Selain itu, membangun lingkungan fisik dan sosial secara baik juga diperlukan untuk mempertahankan dan menguatkan persatuan dan kesatuan tersebut. Membangun lingkungan fisik yang baik antara lain dilakukan dengan menjaga kebersihan, juga dengan ikut aktif menata dan menghias kelas maupun bangunan dan halaman sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dilakukan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, bergaul dan terlibat dalam aktivitas lingkungan tetangga, ikut serta di komunitas keagamaan, hingga aktif di komunitas hobi masing-masing akan membantu menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. 4. Di lingkungan bangsa dan negara. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku merupakan kunci untuk mempertahankan dan menguatkan persatuan dan kesatuan. Hanya dengan ketaatan pada hukum dan peraturan, pilar utama bangsa dan negara yang berupa keadilan dapat ditegakkan. Tanpa ketaatan pada hukum, perpecahan bangsa dan negara akan mudah terjadi. Terima kasih, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.